tujuan hidup? Tujuan hidup seorang hamba apa? Ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Orang yang betul menjadi hamba Allah, ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Dima pun tak kena Allah. Dia hendak mulia melepaskan ingatan dari Allah, dibuatlah aturan. Salah satu aturan Rasulullah, Nabi mengatakan, Rasulullah melarang kita main catur acok-acok. Bapak Ibu tahu main catur? Bukan diharamkan, tapi dilarang acok-acok. Kenapa? Ketika main catur tuh ingatan kita terlewat kepada Allah Ta'ala. Apalagi judi online. Apalagi main slot. Apalagi main game online. Yang rata-rata melupakan ingatan kita kepada Allah. Karena hakikat hidup semata-mata ingat Allah dalam kondisi apapun. Senang ingat Allah. Susah ingat Allah. Kondisi apapun ingat Allah. Ini hakikat hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Arti mana ibadah itu apa? Selalu mengingat Allah dalam kehidupannya, dalam kapanpun, dimanapun dia berada, ingatannya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bantu itu kita menggalih tak kena Allah, tak jadi penutur dia. Nak berbuat zalim tak kena Allah, tak jadi maksiat kepada Allah. Ingatan kepada Allah itulah hakikat hidup. Subhanallah. Lalu yang terakhir, apa itu ma'rifat? Syariat sudah, lautan terbentang. Tarikat sudah, punya kapal besar. Ilmu lah ada, punya kekuatan untuk menyebarang. Hakikat tujuan sudah jelas. Lalu yang terakhir ma'rifat, pengetahuan tentang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Agama itu tanpa ilmu rancu. Makanya kini jadi masalah kita adalah, kan nampak di ibu-ibu, nak mohon maaf ya, di pesantren seorang ustaz amangan muridnya melakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Kita tidak menyalahkan ustaznya. Inilah punya syariat, dah tahu ya. Kapanya lah tahunya. Tapi dia tidak mengamalkan ilmu dalam kehidupannya. Melenceng juga jadi. Tetap digoda oleh syaitan laknatullah. Tapi mohon maaf, jangan sampai pula kita mencurigai saudara ustaz. Ada ustaz yang mensodomi muridnya. Ada seorang ustaz, mohon maaf, waktu seminggu menjelang Ramadan kami pertemuan di kantor Kemenak, aula lantai 2. Apa yang terjadi? Hati-hati dengan LGBT. 9 balai kabupaten di Sumatera Barat, nomor 9 kita penganut LGBT di Sumatera Barat, Pasaman Barat. Labara jumlah LGBT di Pasaman Barat lah hampir 1000 orang. Itu datanya akurat. Kalau ibu buka Play Store di HP itu masing-masing, lah ada lo aplikasi LGBT. Lah ada aplikasi guys. Nauzubillah. Negara Asia pertama yang melegalkan LGBT, Thailand 2009 malih. Mohon maaf, amun nak berkampanye do. Kini musim-musim tahun politik. Kenapa LGBT di Thailand jadi bisa dilegalkan? Banyak anggota dewan yang penganut LGBT duduk di situ. Lah duduk C2 jadi anggota dewan di pusat, dibuatnya lah undang-undang pengesahan LGBT. Akhirnya apa? Bebas LGBT di Thailand. Kalau Perancis lah lama, Amerika lah lama, alasannya HAM. Sementara dalam agama kita, siapa kaum yang dihancurkan oleh Allah? Kaum Sodomi? Nabi Lut. Tapi mulai-mulai pergerakan LGBT nampak. Kalau ada orang berzina di hotel, laki-laki pedusi bisa digrebek, bisa dihancuan. Kalau laki dengan laki-laki, baca menggerebeknya. Tidak ada alasan. Dan itu menjamur hari ini Bapak Ibu. Demi Allah, patang ambo di kampung satu merukiah seorang lesbian. Perempuan suka dengan perempuan. Sama-sama kuliah di Padang. Maaf, pengedar sabu yang pakai sabu masih bisa diubek. Pecandu judi online masih bisa diubek. Tapi kalau sudah penganut LGBT, UBEC melakat Israel. Kena otak ini carinya. Dan Pasaman Barat tidak menyangkut gitu doh, dari paling bawah melesat jadi nomor 9 di Sumatera Barat. Apa yang terjadi? Salah satu halnya kita tidak lagi bisa menjadi hamba Allah yang baik. Syariat kita langgar, jalannya kita belok-belokkan, kapalnya tidak tentu arah tujuan. Pengenalan tentang agama pun ma'rifatullah, bagaimana Allah kita tidak mau tahu. Maaf, 10 tahun yang akan datang kita akan kehilangan generasi.
Jangan salah Bapak Ibu, survei membuktikan 75% remaja muslim hari ini tidak pandai membaca Al-Quran. 75% tidak pandai baca Quran. Contohnya Bapak Ibu, dari Ramadan ke Ramadan tambah payah mencari ustaz untuk ceramah di masjid. Kalau datang Idul Fitri, Idul Adha, ala payah mencari khatib untuk memberikan penyampaian khutbah. Dan luar biasa, kami sebelum Covid sering mengisi ceramah di pesantren Ramadan anak-anak remaja. Di bawah tangan kami walaupun 800 orang dulu Bapak Ibu, dihadui seorang diam saja. Kini kami menyerah Bapak Ibu. Tadi siang kami di SMP, SMK 1 Kinali. Tidak ada lagi perubahan, pergeseran nilai itu semakin jauh. Berceramah di muka ndak adu diacun di anak-anak gitu loh. Maka kembalilah kepada falsafah Minangkabau. Ya, kearifan lokal kita tumbuhan balik. Apa kearifan lokal kita? Dulu tekanan deh Bapak Ibu semua ibu. Di sarahannya di rumah ayah kita mengaji kabuya. Kabuya gitu. Apa yang mau bau cie? Rotan. Bawa rotan basarahan anak. Kecil kita, buya kok macam-macam anak zikul libeh je rotan ko. Akhirnya anak salah di libeh rotan dek buya. Sampai di rumah mengadu gitu pangano anak tu. Tambah libeh. Kini kalau ada anak kita kan dipicik di sekolah, abang kak seketik langsung ke polisi dan guru masuk. Makunyo lembek-lembek anak-anak kita gini. Kearifan lokal falsafah Minangkabau tu wajib kita. Ambo pribadi dulu diantar ayahmu kai pai mengaji sampai buya dak pakai rotan dah Bapak Ibu, pakai iku ikan pari. Tahu iku ikan pari? Tajam tu. Asalkan ila cuit di buya kuah. Gores-gores kok. Mengadu ke rumah kan ditambah lu di ayah. Tapi apa yang kita lihat dulu falsafah Minangkabau? Bantu itu kareh ajaran buya gitu kayak gitu. Jadilah gitu Bapak Ibu. Jadi, tapi cari anak-anak gitu gini. Maka ini penting Bapak Ibu renung-menungkan. LGBT, narkoba, judi online ini masalah besar sampai hari ini. Kalau tidak menjadi hamba Allah yang baik, tidak menjadi orang tua yang baik, nanti suatu saat apakah tidak akan bersedih hati Bapak Ibu? Bangkit gitu di mahsyar, tidak lagi bisa saling tolong menolong satu sama lain. Ayah tak mampu menolong anaknya, anak tak mampu menolong ayahnya. Siapapun di saat itu memikul pahala dan dosanya masing-masing. Apa caranya nih? Jadilah hamba Allah yang baik. Syariat jalankan dengan baik. Jangan dipilih-pilih ya. Yang kedua, tarikat mana jalannya? Jalan yang lurus, jangan cari yang lain. Jangan cari jalan-jalan yang tak ada pada tampil Al-Quran dan Sunnah. Kini banyak aliran sasek. Bahkan patang untung capek tahu ada agama baru di Pasaman Barat namanya Bahama. Tapi informasi nak? Apa itu Bahama? Menyatukan semua agama. Buddha, Hindu, Islam, Kristen. Kata mereka semua agama sama. Makin berat. Maka tarikat itu apa? Jalan yang lurus. Jalan yang ada sumbernya. Terus apa lagi hakikat? Tujuan agama. Jangan awak dihancuan dunia. Kita berlomba-lomba membangun rumah besar. Membeli mobil baru. Tapi lupa dengan tujuan akhirat yang sesungguhnya. Betul apa tak bu? Aduh Pasaman Barat akecenya nak. Jangan sekolah lain. Nak usah kuliah. Sawit ayah 20 hektar. Kalian berampik kakak beradiknya. 20 hektar bagi ampik dapat pada seorang. 5 hektar seorang. Kini pun kalian kuliah tak ada ke gunung cari karajo payah. Ini bahaya pemahaman seperti ini. Kalau kita benar cara pikir, mengkuliahkan anak bukan untuk jadi PNS saja. Merubah pola pikir mereka agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang kuat. Lalu ma'rifatullah. Mengenal Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad. Apabila mereka bertanya tentang aku kepadamu, katakan aku dekat. Dan nampakkan aku lewat tanda-tanda penciptaanku kata Allah. Gunung dibuat Allah, laut dibuat Allah. Jadi perlu berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kita jarang berfikir ke situ. Dan kita fikir bahawa gaji kita bertambah. Bahawa anak kita senang di kemudian hari dunianya. Sementara dia tidak solat, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah risau kalau anak hari ini tidak pandai baca Quran. Kalau orang tua sia-sia, mati kita bisa dibangkitkan di mahsyar. Setiap anak yang tak pandai baca tulis, tak pandai tentang agama, yang orang tuanya tidak memberitahu kepadanya, maka yang akan menanggung dosanya adalah ayah dan ibunya sendiri. Maka ada kisah. Orang tua lah masuk surga, anak masuk neraka. Ditanya oleh orang malaikat kepada anak yang masuk neraka, kenapa engkau masuk neraka? Orang tua aku tak pernah mengingatkan aku tentang Allah. Dibaliklah Bapak Ibu.
Orang tua yang masuk surga dimasukkan ke neraka. Anak yang masuk neraka akhirnya dipulangkan ke surga karena orang tuanya tidak peduli dengan kehidupannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan mudah mengatakan hamba Allah. Yang dikatakan hamba Allah itulah budaknya Allah. Maka seorang budak wajib patuh dan tunduk kepada majikannya. Apapun yang disampaikan majikannya dia lakukan selagi apa yang disampaikan itu benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disampaikan Allah kerajuan. Kalau haram kita Allah tinggalkan. Kalau halal kerajuan. Ingatlah Allah dalam kehidupan kita. Insyaallah barulah kita bisa diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.